Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Wafi, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah tampaknya berasal dari beberapa sektor yang berbeda untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Ya, yang pertama dari perbankan Big Cap ada BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas, masih direkomendasikan buy dan resistennya masih terbuka cukup lebar ke 9.300 meskipun masih ada ruang atau potensi untuk mengalami pelemahan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya masih dari perbankan ada BBTN juga masih direkomendasikan buy 12.15 hingga 1.260. Range-nya juga tidak terlalu lebar sepertinya. Kemudian ada Astra International 6150 hingga 6500 juga direkomendasikan buy. Astra juga lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir dan juga semakin jauh dari level 67, 68 bahkan 69 yang sudah pernah dicapai sebelumnya. Kemudian dari detail ada ACES di mana di sepanjang perdagangan hari ini ACES juga mengalami posisinya hingga penutupan perdagangan di sesi kedua. Untuk ACES ini menguat cukup signifikan 4,67% dan ditutup di level 785. Intraday-nya tadi di 790, sementara resistennya masih terbuka ke 820. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBCA, BBTN, Astra International dan juga ada ACES, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Pak Wafi, langsung saja kita ke BBCA, Pak. Tadi pun sempat kita ulas sebenarnya, tapi dari sisi resisten ini BBCA dari Anda sampai ke 9.300-an. Seberapa besar peluangnya untuk ACES mencapai level tersebut? BBCA maksudnya, Pak Wafi. BBCA maksud saya, Pak Wafi. Oke, untuk BBCA ya. Oke, ya BBCA saya lihat potensinya cukup besar ya, bisa kembali level 9.300 bahkan kembali lagi ke level 9.400 ya. Karena pertama tentu kalau kita lihat dari sisi tren jangka panjang ini masih bertahan di dalam fase bullish ya. Terlihat dari pergerakan hari ini yang rebound dari support MA200-nya dan harganya juga masih di atas MA200. Terakhir kali MA200 diuji itu oleh saham BBCA itu di pertengahan Maret 2023 lalu dan berhasil rebound, dan ketika dia melakukan rebound rally-nya juga cukup panjang nih dari level 8.300 saat itu, lalu rally sampai dengan ke level 9.400. Jadi kita harapkan ini ada potensi yang sama, kurang lebih sama ya, setelah dia menguji level supportnya MA200. Ini ada potensi untuk rally yang bahkan mungkin bisa lebih tinggi lagi dari level 9.400 dalam jangka menengah. Baik, tadi dari rekomendasi Anda untuk yang baru ingin ambil posisi ini tunggu koreksi ke 9.000-an terlebih dahulu. Nah, bagi yang sudah profit dan kebetulan akan merealisasikan profitnya untuk perdagangan esok hari, kalau ingin buyback kembali, apakah juga di level yang sama, Pak Wafi? Ya, kurang lebih sama ya, Pak David ya. Karena kalau kita lihat kenaikan hari ini di 2,8%, sebenarnya bisa dibilang jarang terjadi ya untuk BCA itu dalam satu hari kemudian naik ke hampir 3%, sehingga kalau bisa kejadian, bisa kita kategorikan di sini kejadian luar biasa gitu ya. Ini juga mengundang minat bagi para trader untuk melakukan take profit sebenarnya keesokan harinya. Jadi memang strategi yang paling tepat untuk saat ini lebih disarankan untuk buy on weakness di sekitar level 9.000-an. Baik, dari BBCA kita beralih ke samping yang kedua, BBTN, Pak Wafi. Tapi dari sisi support dan resistennya range-nya tidak terlalu lebar nih, Pak. 12.15 hingga hanya 12.60 saja. Ya, memang kalau untuk BTN saya lihat untuk harga sahamnya sudah mulai mencoba membuat satu level bottom support ya, dan mencoba untuk rebound dari level 12.15. Namun saya melihat ini memang masih ada resistance yang harus di breakout terlebih dahulu tadi ya, di level sekitar level 12.60. Breakout level 12.60 ini baru akan menunjukkan atau mengkonfirmasi sinyal reversal dari fase bearish-nya
dan membuka peluang untuk melanjutkan rally sampai dengan 1.300. Tapi kalau saya lihat memang untuk level saat ini, level 12.15 ini merupakan satu level support yang cukup kuat yang sebenarnya sudah terbentuk dari mulai bulan Maret 2023 lalu. Baik, dari BBTN kita beralih ke saham pilihan ketiga maksud saya datang dari Astra International. Hari ini menguat di 0,80% di 6.275. Dalam sebulan terakhir, koreksi dalam sudah terjadi dari 6.600-an. Posisi saat ini di 62 dan sempat juga ke 6.100. Dari sisi pola terlebih dahulu Pak Wafi, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk Astra International? Ya, secara tren jangka pendek ini memang masih dalam fase bearish. Tren jangka menengah saya lihat ini masih berada dalam fase sideways, dan saya lihat pergerakan harganya sendiri, koreksi yang terjadi ini sampai dengan level kemarin di sekitar 6.200-an itu merupakan level support atau sekaligus MA 200-nya juga nih. Jadi saya melihat ada potensi rebound yang cukup kuat dari Astra International. Dan saya juga melihat kurang lebih di 5 candle terakhir, berarti kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini sudah mulai menunjukkan pola-pola akumulasi sebenarnya, atau mungkin ada distribusi juga gitu ya, hanya permainan kata-kata saja. Dan memang ada indikasi buat rebound menuju ke resistance di sekitar 6.600 Pak David. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir dari retail. Ada ACES hari ini juga menguat cukup signifikan 4,67% dan tadi sempat ke 7,90. Analisis Anda untuk ACES dengan penguatan yang terjadi? Untuk S hardware secara trend jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang saya lihat ini masih berada dalam fase bullishnya. Walaupun untuk jangka pendek saya mulai melihat ada satu pola wedge di sini ya, artinya sudah mulai tren bullishnya sudah mulai diminishing ya. Jadi walaupun secara jangka pendek masih ada potensi rally, antisipasi mungkin jangka menengahnya menuju ke fase sideways terlebih dahulu. Jadi memang rekomendasinya lebih disarankan untuk trading jangka pendek ya untuk S hardware. Target price tadi hingga ke 800 Pak Wafi? Ya betul, 800 ini masih mungkin, bahkan saya ngelihat area resistansinya ini bisa sampai sekitar 850. Oke, untuk ACES penutupan hari ini di 785 menguat di 4,67%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada BBCA, kemudian juga BBTN, Astra International, juga ada ACES ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk Pak. Saya akan coba lihat yang pertama ini. Ada Lestari dari Jakarta, DRMA Pak Wafi sudah punya di posisi 1.500, saat ini minus, sebaiknya average down atau cut loss saja untuk DRMA. Singkat saja Pak Wafi. Oke, secara tren ini masih dalam fase bullishnya, masih bertahan di atas MA 100 dan 200. Jadi sebenarnya masih bisa jika ingin melakukan average down, mulai level penutupan saat ini di 1390 sampai dengan level 1340 itu adalah area supportnya. Resistance terdekat memang ada di level 1520, breakout 1520, ada potensi kembali lagi ke level 1820. Baik, penutupan hari ini 1390 melemah di 2,11%, dan level penutupan hari ini juga direkomendasikan untuk averaging down Ibu Lestari di Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita masih punya satu segmen lagi, masih cukup banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Wafi, waktu kita cukup terbatas. Selanjutnya ada Ibu Liana dari Surabaya menanyakan ada raw mineral Pak, nyangkut di 14.30 Pak Wafi. Bagaimana analisisnya di sepanjang perdagangan hari ini? Tadi ada raw mineral sempat menyentuh level terendahnya di 1.220, tampaknya ada perlawanan di penutupan sesi kedua hari ini kembali berada di level 1.300-an. Ya, untuk level saat ini sebenarnya saya lihat ada raw mineral ini sudah mulai berada di area supportnya ya. Area supportnya sendiri di level 1220 sampai dengan level 1060 itu adalah area support untuk ada raw mineral. Jadi kalau misalnya ingin dipertimbangkan buat averaging down bisa di area-area tersebut. Karena memang koreksi sampai dengan 1060 pun ini masih tergolong fase bullish ya untuk ada raw mineral, paling tidak untuk bullish jangka menengah. Untuk jangka pendek, ini di level support jangka pendeknya tadi di 1250 ya untuk support jangka pendek dari ada raw mineral. Namun selama bertahan di atas level 1250, saya lihat ada potensi rebound untuk kembali lagi ke paling tidak ke resistance 1410.
breakout level 1410 bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan 1600. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan INKP ini Pak. Saham INKP bagaimana pergerakannya? Turun dulu atau prospeknya bagaimana nanti? Bagaimana analisisnya untuk INKP? Ya, untuk jangka pendek saya lihat potensi koreksi masih ada ya. Jadi lebih disarankan buy or weakness di sekitar 10.500 sampai dengan di level 9.900 itu adalah area supportnya untuk INKP. Untuk jangka menengah sendiri saya lihat masih ada potensi upside sebenarnya ke level 13.500. Jadi sebenarnya upside-nya dibandingkan downside-nya lebih tinggi upside ya. Namun melihat tren koreksi yang terjadi masih bisa berlanjut, lebih disarankan buy on weakness. Baik, selanjutnya ada Oscar dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham GGRP, Pak Wafi, Gunung Raja Paksi Tbk. Level berapa yang menarik untuk entry? Baru ingin masuk sepertinya. Ya, untuk GGRP level sekarang sebenarnya cukup menarik ya di 505 ya. Namun perlu diperhatikan level supportnya itu di 500 ya. Selama bertahan di atas level 500 ini saya lihat masih ada potensi menuju ke level resistance di 560 untuk GGRP. Cukup menarik ini dari sisi chartnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Wijang dari Riau menanyakan saham SMIL Pak, Sarana Mitra Luas Tbk, penutupan hari ini di 146. Ya, untuk SMIL di sini kalau kita lihat posisinya sudah mulai rebound dari level support di 143 dan saya lihat ini masih ada potensi menuju ke level resistance-nya di 148 walaupun secara tren ini masih di fase sideways ya untuk SMIL. Baik, terakhir tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Wafi menanyakan saham MDKA dengan pelemahan yang terjadi, apakah sudah direkomendasikan untuk cicil beli atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Ya, untuk cicil beli sebaiknya saya sarankan mulai dari sekitar 2.600 untuk MDKA. Areanya sendiri dari 2.600 sampai dengan 2.300 itu adalah area support untuk MDKA jika ingin mulai cicil beli. Baik, hari ini koreksinya cukup dalam Pak Wafi, 7,29%, ditutup 2670 dan merupakan level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini. Posisinya sudah jenuh jual tidak Pak? Atau dari sisi teknikal Anda melihat sudah ada tanda-tanda posisi pembalikan arah untuk MDKA? Ya, untuk sebenarnya untuk leading indikator sudah menunjukkan area jenuh jual, namun untuk lagging indikatornya saya lihat masih cukup kencang nih ya, sinyal potensi penurunannya. Apalagi kalau kita lihat ini juga ada katalis fundamental juga ya yang mendukung penurunan yang terjadi di MDKA. Baik, analisis untuk MDKA hari ini lagi-lagi turun dalam pasca merilis kinerja mereka di semester pertama di 2023 yang mencatatkan rugi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Wafi, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Wafi, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.